Kalau istilah Jepangnya itu adalah kaizen. Apa tuh kaizen? Weh, sebenarnya pakai ini dulu apa pakai apa dulu ya? Apa namanya? Pakai penjepit bulu mata dulu atau pakai eyeliner dulu? 1, 2, 3. Hai teman. Hai. Sorry. That means you're extra, extra, extraordinary. Hai teman. Welcome to Ruang bicara kita Rumpi Berfaedah. bersama kita. Halo, perkenalkan nama aku Nisa. Aku Tami. Aku Marta. Nah, di sini nih teman, kita mau ajak kalian semua untuk rumpi bareng kita. Tentunya bukan rumpi biasa-biasa ya, bukan rumpi kaleng-kaleng. Iya, rumpi berfaedah. Faedah. Nah, zaman sekarang, apalagi kita zaman now nih anak-anak milenial, siapa sih yang nggak suka ngerumpi? Kayaknya semuanya pada doyan ngerumpi nggak sih? Iya dong. Karena pasti kalau ketemu dikit Ngerumpi. Iya. Benar Nah, jadi banget. di sini kita mau ngerumpi berfaedah sambil make Make up-an. Langsung aja kita mulai ya. gimana nih selama pandemi kegiatan kalian makin produktif, makin sibuk atau makin nggak berfaedah? Intinya harus berfaedah dong, karena itu adalah sebuah keharusan ya gitu. Kalau kamu kan biasanya ngapain buat ngisi-ngisi waktu setelah kerja? Aku sih sebenarnya kalau produktif kita tuh pasti dituntut untuk tetap dan selalu produktif. Benar. Nah, yang bedanya di sini sekarang tuh apa ya, cenderung lebih ke bosan sih kalau aku, karena kita kerja udah dari rumah, dari kos gitu. Abis tuh jam pulang kerja ya kita tetap di kos kan. Biasanya kita pulang kerja kalau misalnya suntuk banget sama teman-teman ngajak ngopi atau makan di luar gitu, ini enggak, makan pun tetap di kos, GoFood, GrabFood kayak gitu kan. Jadi Ya biasanya ketemu orang di kantor gitu Iya, ya. Terus cuman- sekarang nggak, jarang ke kantor, jarang ketemu orang gitu. Jadi kita punya banyak waktu yang di rumah atau di kosan mungkin ya. nah, gitu. ngomong masalah banyak waktu nih, aku sering mempergunakan waktu-waktu itu, waktu membosankan itu kayak malam gitu dengan cara nonton, guys. Oh ya? Kalian tahu kan zaman sekarang yang lagi booming apa gitu loh? Oh ya, yang langganan Apa tuh? itu ya. Nah, iya. Langganan nggak, Kak? Aduh, langganan nggak ya? Kalau saya mah anak Telegram. Iya, kita Cari yang free-free aja lah ya. aja. Nah, jadi aku tuh suka banget nonton series-series di Netflix. Nggak apa-apa lah ya sebut nama meskipun nggak Iya, kita nggak di-endorse ya. Iya. nggak apa lah ya, biar agak real aja, biar kalian benar-benar tahu gitu kan. Nah, jadi di sini aku tuh suka banget nonton entah itu drama Korea ataupun western atau film-film juga. Nah, tapi aku tuh emang nggak terlalu pinter, emang bukan nggak terlalu, emang nggak pinter bahasa Inggris. Cuman aku mau gitu, mau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris aku. Jadi aku maksa kalau nonton film Korea atau western gitu, aku pakai subtitlenya yang bahasa Inggris. Karena itu kayak memaksa aku untuk aku harus paham nih. Kalau aku mau tahu jalan ceritanya, aku harus tahu mereka ngomong apa. Dan kalau emang udah mentok banget, aku nggak tahu vocabularies yang ada dipakai orang itu, ya aku terpaksa cari. Nah, tapi itu menguntungkan juga buat aku karena aku sekalian belajar nggak sih. Aku memperkaya vocabularies aku, terus aku bisa banyak juga kan mereka tuh pakai slang-slang yang di daerah mereka gitu. Jadi bukan cuman English formal aja yang kita tahu yang kayak kita pelajari di sekolah gitu, enggak. Jadi ya buat ngomong sehari-hari gitu, nambah pengetahuannya. Jadi gitu sih. Aku bisa have fun dengan nonton, tapi juga ada yang aku dapet gitu loh. Jadi Ada bisa value dan dua ya? pelajarannya. Iya, itu. Kalau Marta gimana? Nah Selama kalau pandemi? kalau aku setelah habis kerja gitu atau malam-malam gitu ya buat ngabisin waktu itu, biasanya aku suka nontonin YouTube, Kak. Jadi Nonton apa aja itu YouTube-nya tuh? Nah, aku Nonton tuh ya, sis ya, tapi ya bener. Tapi aku nontonnya itu kayak makeup gitu. Jadi kan banyak tuh ya influencer atau youtuber yang membahas tentang makeup, cara makeup dan skill-skill makeup gitu. Jadi abis aku tonton, aku nggak tahan buat praktekin langsung aja kayak di rumah. Habis itu aku langsung Betul ya, ambil jadi kayak nggak ada kerjaan gitu, langsung aja langsung praktek, aku why not? coba-coba gitu kan, kayak misalnya warna atau mungkin style atau gimana gitu aku coba padu-padukan ya. Mungkin belum sempurna juga tapi setidaknya
Ada peningkatan juga berarti ya. benar, dan aku jadi semangat kalau misalnya mau ke kantor tuh, jadi aku harus make up gitu. Jadi itu sebagai salah satu penyemangat aku juga buat ke kantor. Ya kalau lagi dapat jadwal WFO gitu ya. Ya benar banget. Nah, Apa kalau Kak Nisa? jangan-jangan? Kalau aku apa ya? Aku kan suka ngegambar tuh. Nah, jadi kayak semenjak WFH ini justru tuh aku sering ngelakuin hal-hal yang dulu nggak pernah aku lakuin gitu waktu kita masih normal. Nah, jadi ngegambar terus nanti aku post ke media sosial, ke Instagram gitu. Kan lumayan ya kayak Iya. nambah-nambah portfolio juga. Nah, selain itu nih, selain yang udah kita kerjain, yang kalian kerjain, ada nggak sih kayak hal-hal yang masih pengen kalian tambahkan dalam diri kalian, value apa gitu yang pengen kalian capai, tapi belum terlaksana gitu loh, kayak keinginan dulu gitu. Banyak banget kalau itu mah ya, kalau pasti ya semua orang pasti pengen lah bisa ini bisa itu ya kan. Bener, kayak bener. misalnya sekarang Talent gitu ya. iya kayak sekarang misalnya sekarang itu udah serba digital, otomatis kita dituntut untuk visualnya bagus dan semua udah serba ya Jago gimana ya? IT gitu-gitu ya. Iya, dan mungkin ya, Marta. dan banyak aplikasi-aplikasi yang mudah digunakan. Misalnya nih Kak, kayak aku ya, aku tuh pengen banget bisa ngedesain. Sementara kan nggak ada basicnya. Ih, aku juga pengen banget dari dulu bisa ngedesain, tapi aku kadang tuh lupa ya kalau aku pengen bisa ngedesain. Nah. Gimana tuh? BTW itu secara nggak langsung ini nggak sih kita kayak udah nerapin yang namanya continuous improvement, ya nggak Nah. sih? Oh iya, Bener. benar-benar. Konten Belajar berkelanjutan gitu ya? iya benar. Jadi kayak kita belajar secara terus menerus agar menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau istilah Jepangnya itu adalah kaizen. Apa tuh Kaizen? Nah, Kaizen. kai itu change dan zen itu good. Jadi kalau dari kata-katanya ya kurang lebih membuat kita terus menerus menjadi lebih baik lagi. Sama gitu. lah ya, perubahan atau perbaikan gitu ya, berkelanjutan. Iya, dan satu hal lagi ya, teman-teman, kayak kita tuh jangan pernah menyepelekan dengan progres kecil. Benar banget itu, setuju sih Marta. Karena setiap progres kecil yang kita punya bisa lama-lama menjadi bukit kan gitu, lama-lama menjadi perubahan yang besar dan positif pastinya gitu ke dalam diri kita. Iya bener banget sih, setuju banget sih kayak hal-hal kecil yang mungkin kita rasa alah cuma hal kecil doang gitu, jangan disepelein Iya. gitu. Mana Yang tahu penting belajar aja terus. Jadi kayak keingat sih sama satu waktu aku baca tentang continuous improvement juga. Jadi kayak ada satu siklus atau proses lah ya, namanya itu adalah PDCA. Nah, aku bakalan kasih singkatannya, yaitu plan, do, check, dan act. apa tuh? Coba dijelasin deh. Coba Tami, boleh jelasin yang P dulu terlebih dahulu Kalau mungkin? plan sama udah jelas banget ya, planning, rencana kayak gitu. Jadi kayaknya kalau dari yang Marta sebut tadi, plan, do, check sama act. Kalau habis plan, habis kita rencanain, kita do, itu lakuin kan. Aku baru dengar juga nih, cuman menerawang-nerawang aja ya. Jadi habis kita rencanain, kita lakuin, terus ada cek itu mungkin semacam kayak evaluasi ya. Iya, kita cek setelah lagi, setelah kita kita lihat melakukan lagi. sesuatu, kita lihat itu sesuai apa enggak sama apa yang kita bayangkan dan inginkan itu. Kemudian act. Nah, di act ini agak-agak bingung sih saya ya, Ibu ya. Iya. Itu maksudnya tindak lanjut gitu. Iya benar, kayak kita memperbaiki dari yang udah kita evaluasi tadi. Oh, mungkin ini tindak lanjut dari evaluasi kita ya. Kalau misalkan udah baik ya ditingkatin. Kalau misalkan belum sesuai sama keinginan kita, sama rencana kita awal, ya kita perbaiki gitu kali ya. Iya benar gitu. Jadi secara umum sih gitu. Sama kayak yang tadi dibilang Tami. Jadi jangan berhenti hanya di rencana. Iya. Harusnya setelah misalnya kita lihat, misalnya ya kita kasih contoh aja desain. Terus mungkin kan sepertinya ada yang kurang lah. Nggak ada salahnya untuk minta saran atau masukan dari Pendapat, teman iya, iya, gitu. Dan nggak kebanyakan juga sih, kayak mungkin beberapa mungkin karena menerima kritikan merasa jadi down. Iya, justru malah nggak mau ngelanjutin jadinya. Nah, begitu Kak. Jadi Iya. kadang Mungkin pembelajaran bagi kita juga ya. Jadi kalau ada teman kita yang baru mulai sesuatu, itu jangan langsung dijudge gitu ya. iya, Tapi Kayak tapi kasih saran, tapi mungkin yang membangun. yang pengemasannya itu loh, kita ngasih saran itu jangan yang sampai bikin dia down dan sakit hati gitu. jadi kalau misalnya dari aku coba persingkat ya, proses PDCA itu adalah sebuah proses yang terus menerus ya, kayak siklus yang harus terus kita lakukan
bahkan di semua hal Di bisa kita semua aspek, terapin. iya. Karena belajar itu kan juga Iya. di semua hal ya, namanya continuous improvement gitu kan, karena banyak sisi-sisi hal yang bisa kita improve kan, Iya, gitu. setuju sih. Ngomong-ngomong soal belajar nih, kayaknya kita tuh ini nggak sih, kebanyakan ya kita tuh selalu berorientasi pada hasil atau skill penambahan ilmu pengetahuan, ya nggak sih? Iya bener sih, kayak orang kebanyakan aku pengen punya skill baru atau nambahin skill aku yang ini atau pengetahuan aku yang ini gitu. Emang kenapa? Karena pada dasarnya output dari belajar itu sebenarnya ada 3. Apa tuh? Pengetahuan, skill, dan juga yang terakhir attitude. Iya. Itu tadi mau aku bilang, benar banget tuh. Jadi kadangnya sering dilupakan yang bagian yang ketiga. Padahal itu juga sangat penting ya sebenarnya attitude Penting itu. banget gitu, karena misalnya nih ada 2 orang yang dengan pengetahuan yang sama, skillnya sama gitu, tapi apa yang bisa membedakan mereka gitu ya, attitude-nya gitu, dan otomatis orang dengan attitude yang baik pasti justru lebih disukai oleh semua orang, bukan hanya dari segi rekan kerja tapi atasan atau Iya. teman-teman, keluarga. Iya, Pasti benar-benar. kita dari kecil selalu diajarin untuk memiliki attitude yang baik. Iya. Ngomong-ngomong nih, kayaknya udah pada selesai makeup semua ya? Udah, sepertinya Iya. sudah nih. Sudah jadi nih. Apakah ada perubahannya? Perubahannya tetap cantik ya? Mudah-mudahan ada ya. Iya, benar-benar. Ya kan tadi judulnya emang makeup no makeup. Oh ya, no makeup. Iya, Oke. benar. Karena kan ini juga buat ke kantor ya, jadi nggak perlu lah yang menor-menor. Tapi tetap aja skill makeup harus terus ditingkatkan, guys. Iya. Catatan dari aku. Banget ya ibu ya. Boleh. Ntar kapan-kapan kita harus ada konten dengan makeup lagi nih ya. Ya, boleh, semangat banget. Mas. Besok aja gitu. Oke. Oke, kalau gitu sepertinya Itu aja perbincangan rumpi kita Rumpi, benar. rumpi kita hari Bincang ya. Iya, rumpi kita hari ini. Semoga teman-teman bisa dapat message atau pesan-pesan yang mungkin bisa kita tularkan bersama ya. Semangat untuk belajar terus-menerus itu Iya, bisa paling tertular penting tuh. ke teman-teman semua dan ke kita juga pastinya Iya, gitu. Karena belajar itu adalah sesuatu yang kita mulai tapi nggak pernah kita akhiri gitu. setuju Karena banget. ilmu pengetahuan itu dinamis ya. Jadi diri kita tuh nggak bakal pernah puas dan nggak bakal pernah menguasai seluruhnya. Jadi terus aja tambah Belajar tambah lagi. terus. Iya, belajar tanpa batas. Benar. Kayak familiar. Iya Hashtag dong. mana tuh? Hashtagnya BPPK, belajar tanpa batas. Oke, kalau gitu buat teman-teman semua yang punya saran dan masukan, kita bakal bahas konten apa nih ke depannya, boleh komen di bawah. Iya, boleh kasih Ya, masukan biar- ya, mau diajakin rumpi tentang apa, kita pasti mau lah ya. Biar belajar atau menambah ilmu pengetahuannya jadi makin seru dan nggak Bener. monoton. Dengan Jadi cara yang belajarnya bareng kita sambil rumpi-rumpi cantik sama orang-orang cantik. Kidding ya guys. Maaf ya ini Jadi, self love-nya self-love-nya terlalu tinggi Iya. nih. Jadi itu dia rumpi dan makeup kita. Sampai ketemu di next episode di Ruang bicara kita. Rumpi berfaedah Bersama kita. Bye.